Trinitatis. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Tuhan. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Muliakanlah Allah Bapa. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul dan bersekutu di tempat ini, memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami, dan kuatkanlah hati kami agar kami berkelakuan sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat dari nomor 255 ayat 1, firman-Mu kupegang selalu. Saat duka, saat
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-23 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ayat ini kita akan baca secara bergantian dan ayat 9 kita akan baca secara bersama-sama. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kau perintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sama-sama. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 tambah 3, Tuhan Allah janganlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita merenungkan kehidupan kita selama 1 minggu ini. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang melukai hati sesama kita, hati orang tua kita, terlebih hati Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan, karena Dia rindu mendengar pengakuan kita dan mengampuni dosa
kita saat teduh dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisahkan yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 199 ayat 1 dan 2, duluku tertindih dosa.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum ke-7 dan ke-8. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1-3, tenanglah kini hatiku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Panitia Natal Mahasiswa Teknik Kimia USU.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai 3. Yesus menginginkan daku. Mari kita tundukkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah Tritunggal, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah ada di hadapan-Mu Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami memohon akan kemurahan-Mu. Melalui puji-pujian yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan, biarlah itu boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini kami merindukan kebenaran firman-Mu boleh disingkapkan kepada kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, agar hamba-Mu mampu menerjemahkan firman Tuhan ini. Dan setiap jemaat-Mu beroleh kekuatan dan pengharapan di dalam firman-Mu, untuk terus mengasihi Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau mempergunakan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Terambil dari Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-34. Biar lebih responsif, kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayatnya yang ke-28, Bapak Ibu dan Saudara sekalian ayatnya yang ke-29, dan begitu seterusnya. Di bawah perikop hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Kalau kita mempelajari bagian teks ini, Bapak Ibu, ini teks tidak muncul secara tiba-tiba. Teks ini tidak nongol secara tiba-tiba. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan sebelum narasi ini diceritakan oleh Markus kepada kita. Kita belajar di pasal 11, ada semacam pertentangan yang hebat di tengah-tengah kehidupan orang Israel yang melihat cara kerja Yesus. Ketika dia ada, melayani, mengajar, dan memberikan aturan-aturan yang baru tentang cara hidup di dalam Tuhan ini. Satu hal yang menarik itu ketika dia datang ke bait Allah dan berani membersihkan bait Allah dari orang-orang yang mempergunakan fasilitas yang ada di dalam rumah Allah itu untuk kepentingan pribadi. Ketika mereka berjualan di halaman bait suci dan Yesus Kristus datang untuk mengusir mereka, karena dikatakannya, "Cintaku akan rumahmu itu menghanguskan aku." Bapak Ibu, sejak itu ada satu pertentangan yang hebat di dalam pikiran dan perasaan orang-orang Yahudi. Mereka membenci akan tindakan Yesus yang berani seperti itu. Maka tidak heran misalnya di dalam pasal 11, khususnya misalnya di dalam ayatnya yang ke-18, persis setelah kejadian itu Bapak Ibu, setelah Yesus menyucikan bait Allah itu, maka apa yang dikatakan dalam Markus pasal 11 ayat 18, di sana dikatakan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Setelah kejadian itu ada rapat besar. Ada pertemuan raya para pemimpin agama membicarakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan itu bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan. Tindakannya ketika dia berani membersihkan bait Allah itu semacam tindakan perendahan terhadap Allah Bapak Ibu. Dalam konsep orang-orang Yahudi. Maka mereka marah. Mereka tidak terima akan perlakuan Yesus seperti itu. Maka mereka membuat satu pertemuan bagaimana caranya orang ini harus dibinasakan. Itu enggak main-main. Rencana yang seperti itu dipikirkan secara matang. Caranya apa? Tidak mungkin mereka berbuat sesuka hati terhadap dia tanpa ada alasan, tanpa ada semacam modal untuk menggiring dia ke meja penghukuman begitu, pengadilan. Dan oleh sebab itulah maka mereka membuat satu strategi untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus supaya dari jawaban yang keluar dari mulutnya dia bisa ditangkap di situ. Ada modal bagi mereka dari pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulutnya seandainya itu salah dan itu dijadikan menjadi pijakan untuk menggiring dia ke meja pengadilan. Itulah kira-kira tujuan paling mendasar di dalam pikiran para pemimpin agama pada waktu itu. Bukan saja karena tindakannya membersihkan bait Allah itu mencoreng atau merendahkan mereka. Termasuk juga Bapak Ibu bahwa di dalam pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan itu begitu tajam.
Dan seringkali itu bertabrakan dengan apa yang mereka pikirkan. Maka mereka beberapa kali, sebenarnya kalau kita baca bagian ini Bapak Ibu, pasal 11 dan pasal 12 daripada Markus ini, ada beberapa rangkaian cerita di sana, di mana ada orang-orang yang berani datang kepadanya untuk melontarkan misalnya pertanyaan-pertanyaan. Contoh misalnya, ada orang atau ada ada orang Farisi atau orang Herodian yang datang kepada dia untuk menjerat dia ketika mereka bertanya kepadanya, ya, apakah pantas kalau misalnya kita memberikan pajak kepada kaisar? Dan Yesus menjawab mereka di situ dengan penuh hikmat. Apa yang adalah milik Allah berikan kepada Allah, dan apa yang merupakan milik kaisar berikan kepada kaisar. Belum lagi setelah itu ada orang-orang Saduki datang untuk memberikan juga bersoal jawab dengan dia tentang hal kebangkitan. Dan Yesus di situ tidak pernah jatuh, dia tidak pernah memberikan jawaban yang meleset, dia tetap memberikan jawaban yang tegas tentang Allah yang sesungguhnya itu adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dan poin yang ketiga atau narasi yang ketiga yang kita baca ini, ketika seorang daripada ahli Taurat itu datang kepada Yesus untuk melontarkan juga pertanyaan. Pertanyaan apa? Itu pertanyaan terkait tentang hukum. Hukum Taurat yang sudah menjadi semacam tradisi di dalam kehidupan orang-orang Israel, Bapak Ibu. Karena kita tahu di dalam kehidupan orang Israel itu, mereka menganggap bahwa hukum-hukum itu ada kelas-kelasnya. Dari 600 lebih, jadi para penafsir itu mengatakan ada sekitar 613 hukum yang ada di dalam uraian perjanjian lama itu atau hukum-hukum Taurat itu. Kalau dikelompokkan sendiri-sendiri ada sekitar 600 lebih. Dan di sana ditengarai di dalam pikiran orang-orang Yahudi itu ada semacam hukum-hukum yang terutama, hukum-hukum yang paling pertama, hukum-hukum yang dominan. Dan mereka memberikan pertanyaan kepada Yesus tentang itu. Mana hukum yang terutama itu? Apa hukum yang terutama itu? Nanti kalau kita baca dari penjelasan daripada orang yang bertanya ini sendiri, nanti dia memberikan jawaban di sana ya. Di dalam ayatnya yang ke-33 dan 34. Di sana kita tahu bahwa rupanya ada pengertian di dalam pikiran orang-orang Yahudi itu bahwa hukum yang terutama itu adalah bagaimana mereka menunjukkan ketaatan mereka secara ritual kepada Tuhan. Melalui apa yang bisa mereka kerjakan. Contoh misalnya di situ disinggung mengenai kurban. Persembahan kurban yang dibawa kepada Allah. Jadi ada banyak pemahaman pada waktu itu Bapak Ibu bahwa hukum yang terutama itu adalah hukum yang bisa disaksikan dengan kacamata kita manusia. Melihat ada orang-orang yang melakukan ritual agamanya. Dan di sana mereka melihat kalau misalnya ada orang yang berbuat seperti itu, maka di sana mereka boleh memberikan penilaian terhadap orang itu. Oh, orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Tetapi Yesus di dalam bagian ini memberikan jawaban yang tidak mereka harapkan Bapak Ibu. Apa jawaban itu? Dia mengungkapkan di sini hukum yang terutama itu adalah hukum di dalam cinta kasih kepada Allah. Hukum di mana orang harus mengerti bahwa hidupnya itu oleh karena belas kasih Allah, oleh karena cinta Allah telah dikaruniakan kepadanya, maka dia tidak boleh tidak merespons cinta kasih Allah itu. Dengan cara apa? Dengan cara juga mengasihi Allah. Makanya Yesus mengatakan di situ. Sebenarnya dalam 10 hukum Taurat itu tentang dasatita ya. 10 hukum yang diajarkan dalam kehidupan orang Israel itu. Yang biasanya kita sebut juga dalam pengajaran-pengajaran sidi itu bagi kita. Ada 10 hukum yang terus diingatkan kepada setiap orang. Khususnya bagi orang-orang Israel dan juga kepada kita orang-orang Kristen Bapak Ibu. Dan ada semacam perampungan di sana. Ada semacam rangkuman daripada 10 hukum itu. 1 sampai 4 itu adalah berbicara tentang hukum kepada Allah, bagaimana mengasihi Allah. Dan 5 sampai 10 itu adalah hukum mengasihi manusia. Jadi Yesus mengungkapkan hal ini bukan membagi hukum itu menjadi 2 bagian Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah hukum yang ganda ya. Hukum yang ganda ini maksudnya apa? 2 hukum yang saling terikat dan satu paket, tidak bisa dipisah. Ketika seseorang berani berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, tidak mungkin tidak bahwa dia juga harus menunjukkan kasihnya kepada Tuhan itu melalui sikap hidup yang benar. Dengan cara apa? Mengasihi sesama manusia. Tidak mungkin di dalam kehidupan orang-orang percaya ini kalau misalnya dia hanya di satu sisi dia berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, sementara realitas daripada kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan cintanya kepada sesamanya.
Nah, makanya Yesus mengatakan di sana bahwa hukum itu yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, yang tidak dipisahkan dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ini rangkuman dari segala apa yang menjadi tradisi hukum yang sudah diterima secara umum di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Yang Yesus ajarkan bukan soal ritual yang bisa dilihat oleh orang melalui persembahan-persembahan yang mereka berikan. Tidak seperti itu. Tapi lebih kepada apa? Esensi daripada hidupmu sekarang di hadapan Tuhan harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Bahwa tindakanmu beragama ini, tindakanmu beriman ini, itu didasari oleh karena cinta Allah yang lebih dahulu mengasihi engkau. Barulah engkau bisa mengasihi Allah. Jadi Yesus menggiring pikiran orang pada waktu itu untuk memikirkan hal ini. Bagaimana mungkin kita berespons kalau misalnya kita tidak mengerti bahwa Allah begitu mengasihi kita? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan seandainya kita sendiri belum memahami seperti apa cintanya Allah kepada kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya itu minggu yang lalu ya, 27 Oktober itu di dalam perikopen kita atau dalam kalender gerejawi kita itu kan peringatan reformasi Bapak Ibu. Ya, memang benar bahwa kejadian reformasi itu sendiri 31 Oktober. Tapi minggu berkenaan yaitu minggu kemarin itu adalah peringatan tentang hari reformasi. Apa yang kita tahu tentang reformasi ini Bapak Ibu? Itu berbicara tentang apa? Tentang cara hidup orang di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena soal cinta kasih kita kepada Tuhan itu tidak bisa itu dimulai dari diri sendiri Bapak Ibu. Bagaimana seseorang menunjukkan akan cintanya kepada Tuhan itu tidak dimulai dari keberadaan diri sendiri. Tapi harus dimengerti di dalam konteks bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mencurahkan anugerahnya kepada kita. Allah lebih dahulu telah menunjukkan cintanya kepada kita itu. Maka muncullah pada waktu itu ya, tahun 1517 itu muncul seorang yang bernama John Tetzel. Seorang daripada pemimpin gereja pada waktu itu. Karena ada pergumulan-pergumulan dalam soal pembangunan dan sebagainya. Ya, mereka memunculkan ide bagaimana supaya semua dana tersedia dan sebagainya. Maka dijuallah surat indulgensia itu. Di mana isinya itu adalah ketika seseorang mengambil uang dan membeli surat itu, dan ketika orang itu meletakkan uangnya di kotak persembahan itu, ketika uang itu berbunyi dalam kotak itu, maka secara otomatis orang yang dibeli nyawanya itu pindah. Nyawanya pindah menuju surga. Katakan di sana kalau misalnya orang mati itu zaman itu ya, pengajaran pada waktu itu, maka harus masuk dalam purgatori. Purgatori itu adalah semacam api penyiksaan untuk memurnikan hidup. Lalu nanti kalau sudah selesai lulus dari purgatori itu, maka orang masuk ke dalam surga. Jadi itu menjadi sebuah pergumulan di zaman gereja pada waktu itu Bapak Ibu. Maka muncullah seorang tokoh yang bernama Martin Luther itu mencoba untuk memberikan sanggahan pada konsep itu Bapak Ibu. Dia kembali mengumandangkan tentang ini. Bahwa hidup kita sekarang di hadapan Tuhan itu, kita beroleh keselamatan di hadapan Tuhan sekarang ini. Itu karena cintanya Tuhan kepada kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita kerjakan, bukan karena uangnya kita, bukan karena ritual yang kita kerjakan di dalam beriman ini, bukan. Tapi sesungguhnya alasan utama bahwa Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Allah lah yang telah memikirkan bagaimana manusia bisa diselamatkan. Dan itu cinta yang mulia yang Allah telah tunjukkan kepada dunia ini Bapak. Memang dalam bagian ini Yesus masih belum berkorban ya. Maksudnya dia masih belum masuk di dalam tahap penyiksaan atau tahap penderitaan dan kematiannya disalib. Tapi sebenarnya dalam teks ini ketika dia berbicara tentang ini, dia sedang memunculkan isu itu. Isu tentang cinta kasih Allah itu yang harus diresponi dengan sikap orang harus mengasihi Tuhan juga. Karena Allah lebih dahulu telah mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes kan diungkapkan seperti itu. Kita mengasihi
Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan Yesus sendiri di sini mengungkapkan satu prinsip yang besar. Ketika orang Farisi ini atau ahli Taurat ini memberikan semacam pertanyaan itu kepadanya, dia menjawab dengan apa Bapak Ibu? Itu kan terkenal dengan Shema Israel ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 itu Shema, pengakuan iman daripada orang Israel ketika dia berkata di situ, "Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Apa yang sedang diungkapkannya di sana? Dia sedang mengungkapkan kebenaran tentang keesaan Tuhan. Bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen atau Allah orang yang disembah oleh orang Israel, yang sebenarnya itu adalah Allah yang pribadinya itu adalah berkeberadaan di dalam kepelbagaian, namun dia adalah Tuhan Allah yang Echad. Tuhan Allah Esa itu Bapak Ibu. Jadi kata Esa itu sebenarnya dari kata Echad ya. Itu persis sama seperti yang digunakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Ketika dikatakan di sana, oleh karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi kata Echad di sana, kata Esa di sana, itu bicara tentang tunggal. Tunggal yang bukan unitarian, karena itu misalnya kata itu digunakan juga dalam satu kesatuan pernikahan di mana tidak meniadakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dua pribadi yang disatukan. Jadi konsep yang sama itu juga dengan kata Esa itu, ini menunjukkan kepada kita bahwa Esa yang dimaksud oleh Yesus adalah Tuhan Allah, di mana ada perbandingan di sana. Kalau di luar sana terlalu banyak orang berbicara tentang berhala-berhala yang banyak itu, maka Yesus sendiri mengungkapkan tentang Allah yang Esa, Allah yang Echad. Artinya Allah yang satu secara esensi, tetapi tidak memungkiri akan kepelbagaian di dalam pribadi. Makanya kita seperti tadi sebelum khotbah ini ada pengakuan iman dari seluruh orang percaya di segala zaman dan di segala tempat. Apa itu? Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah Roh Kudus. Itu prinsip Bapak Ibu. Maka Yesus mengungkapkan hal itu. Tuhan itu esa. Artinya Tuhan itu nanti kalau bicara tentang keesaan Tuhan itu kita bisa terjemahkan misalnya ketika Yesus nanti datang, kita memahami konsep di mana Yesus harus naik ke atas kayu salib. Kita tahu di sana Bapak Ibu akan peran daripada pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, yaitu Yesus Kristus sendiri ketika dia naik di atas kayu salib. Dia sedang menunjukkan satu visi misi penyelamatan di sana, menunjukkan cinta kasih kepada manusia di sana. Dan itu dikatakannya di sini, kau harus tanggapi, engkau harus menyatakan cintamu kepada Allah itu karena dia terlebih dahulu telah mengasihi engkau. Maka dikatakannya di sana, proses di dalam mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan Bapak Ibu. Di dalam seseorang mengasihi Allah, di dalam menunjukkan cintanya kepada Allah, itu tidak setengah-setengah. Tidak bisa secara setengah-setengah. Saya membaca satu cerita Bapak Ibu, ketika di abad-abad awal itu setelah Kaisar Konstantin memberikan pengumuman bahwa agama Kristen di abad ketiga itu tidak lagi menjadi agama yang terus dikejar-kejar, tapi agama Kristen menjadi agama yang diterima secara umum di dalam seluruh pemerintahan kekuasaan Kekaisaran Romawi Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Waduh, banyak orang berbondong-bondong untuk bersemangat memberitakan Injil. Dan terutama ada tentara-tentara Romawi itu yang mengabdikan diri. Setelah agama Kristen itu diakui sebagai agama yang sah bagi negara Romawi, ada orang-orang yang memberikan diri untuk menjadi alat bagi Tuhan memberitakan Injil. Lalu ada tentara-tentara yang mengabdikan diri bagi pekerjaan Injil itu. Mereka memberi diri, lalu mereka diutus ke satu tempat di daerah Perancis, namanya itu Gaul ya. Bapak Ibu kalau misalnya tahu sekarang itu kalau di klub-klub sepak bola itu ada yang namanya Olympic Lyon itu ya. Di daerah Lyon itulah, di situ ada namanya daerah Gaul di situ. Jadi ketika mereka sampai di sana untuk memberitakan Injil kepada tentara-tentara Perancis, apa yang terjadi? Bahwa mereka itu Bapak Ibu memberi diri, mereka percaya kepada Yesus dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Nah pada waktu itu memang sarana pembaptisan itu harus melalui apa ya? Karena itu yang terjadi pada waktu itu mereka menyelamkan orang. Lalu ketika para tentara Perancis ini ditenggelamkan dalam pembaptisan itu oleh para tentara yang sudah menjadi misionaris dari Roma itu Bapak Ibu.
Maka ketika mereka ditenggelamkan itu dalam satu tempat di mana ada air di situ. Maka mereka menenggelamkan diri dengan tangan di atas seperti ini Bapak Ibu. Jadi tangannya itu tetap di atas seperti itu. Lalu para misionaris itu ambil tangan mereka itu, lalu ditenggelamkan ke dalam. Mereka tidak mau, para tentara Prancis ini mereka tidak mau menenggelamkan tangan mereka di air itu dalam proses pembaptisan seluruh tubuh mereka itu. Mereka tidak mau seperti itu. Tangannya tetap di atas, teracung di atas. Dan air itu hanya sampai di sini. Lalu para misionaris dari Romawi ini bertanya-tanya, apa maksudnya orang-orang ini seperti itu? Dan barulah terjawab bahwa ketika terjadi peperangan, apa yang mereka lakukan? Orang-orang Perancis ini tetap mengambil tombaknya, tetap mengambil pedangnya, dan mereka berkata bahwa tangan ini belum diserahkan kepada Tuhan. Artinya tubuhku boleh diserahkan kepada Tuhan, tapi ada bagian-bagian tertentu di dalam hidup ini di mana itu adalah kepunyaan saya, bukan kepunyaan Tuhan. Maka mereka berani ambil pedang, ambil tombak, ambil peralatan perang, dan mereka berkata bahwa tangan ini belum diserahkan kepada Tuhan. Tubuhku sudah diserahkan, tapi tanganku belum diserahkan kepada Tuhan. Artinya bisa membunuh lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini tipe orang penyerahan diri setengah-setengah Bapak Ibu. Di dalam menunjukkan akan hidupnya, memberikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan itu. Tuhan mengharapkan yang itu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tidak hanya setengah-setengah. Dan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus harus menggumuli hal ini. Jangan asal hanya saja menjadikan dirimu sebagai orang Kristen, datang ke gereja, lalu mengikuti semua apa yang menjadi liturgi agama. Setiap hari Minggu rajin ke gereja seperti ini. Tapi tidak pernah memahami dengan duduk diam lalu memikirkan apa yang telah Tuhan Allah telah kerjakan bagiku. Apa yang telah Tuhan berikan kepadaku. Dan kita tahu nanti Bapak Ibu dalam apa yang dikerjakan oleh Yesus itu. Yang dia berikan itu kepada kita. Bukan soal harta yang gampang hilang. Bukan soal sesuatu yang bisa gampang dirampas oleh orang. Tapi keselamatan melalui karyanya di atas kayu salib. Itulah anugerah yang paling besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan tidak ada lagi yang lebih dari itu Bapak Ibu. Kalau kita meminta yang lebih dari Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia berikan kepada kita, kita minta lebih dari apa yang telah dia berikan itu. Tidak ada lagi. Sekali lagi tidak ada lagi. Makanya dia pernah berkata bahwa di dalam dunia ini, tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus pernah katakan itu. Nggak ada kasih yang lebih besar dari kasih itu. Di dalam dunia ini levelnya itu seperti itu. Bahwa ada orang mungkin saja ada orang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tetapi Yesus Kristus yang dia berikan, apa yang telah dilakukannya? Dia memberikan hidupnya bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya, termasuk kepada kita yang disebut sebelumnya oleh Paulus. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita ini disebut sebagai musuh daripada Kristus Bapak Ibu. Jadi Tuhan Allah pun berkarya, bermurah hati kepada musuh-musuhnya. Orang-orang yang tidak mengasihi dia, dia bermurah hati di sana. Dan kita tahu prosesnya itu misalnya ketika Yesus disalibkan. Ada dua orang yang disalib bersama dia di kiri dan kanan. Ya, hukum penyaliban pada waktu itu Bapak Ibu, itu tidak diberikan secara sembarangan. Mereka-mereka yang disalibkan adalah mereka-mereka yang dianggap orang-orang itu adalah paling jahat di zaman itu. Maka orang Romawi memberikan hukuman penyaliban itu. Jadi tidak semua orang disalib pada waktu itu Bapak Ibu. Hanya mereka-mereka yang dianggap paling jahat. Dan termasuk Yesus ini dianggap paling jahat. Yesus Kristus yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk melakukan proses penebusan itu dianggap sebagai penjahat. Maka orang Romawi itu menyalibkan dia. Karena dia dikategorikan di dalam kelompok itu Bapak Ibu. Yang sebenarnya dia tidak berdosa. Tetapi ditimpakan kepadanya seakan-akan berdosa. Lalu ketika di atas kayu salib itu ada disalibkan dia bersama dengan dia ada dua orang di kiri dan kanan. Awalnya dua-duanya mencela dia Bapak Ibu. Ketika mereka berkata, kalau engkau anak Allah turunkan dirimu dan turunkan juga kami. Lalu dalam percakapan-percakapannya di atas kayu salib itu, terutama ketika dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang satunya itu memikirkan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yesus Bapak Ibu. Lalu ada semacam diskusi di atas kayu salib itu. 3 orang itu ada diskusi di atas itu. Kembali yang seorang itu meletupkan kata-kata celaan. Kalau engkau benar-benar anak Allah, turunkanlah dirimu. Lalu turunkan juga kami. Temannya yang satu berkata, kawan,
kamu nggak tahu kita ini pantas diperlakukan seperti ini, dihukum secara salib seperti ini. Itu layak bagi kita. Kenapa? Karena kita ini penjahat. Tapi orang ini dia tidak punya kesalahan, tapi dia diperlakukan seperti itu. Maka orang yang sadar itu dia berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa jawab Yesus, Bapak Ibu? Yesus memberikan jawaban. Bukan waktu itu ketika aku datang sebagai raja. Enggak, hari ini aku berkata kepadamu, engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Itu keajaiban Bapak Ibu. Di atas kayu salib orang itu mencela dia, tapi di atas kayu salib juga terjadi pengampunan bagi orang itu. Itu keajaiban. Dan itulah cinta kasih Yesus itu. Cinta kasih Allah bagi dunia ini. Dia tidak melihat dunia ini, dia tidak melihat orang-orang yang hidup dalam dunia ini dalam kondisi mereka yang berdosa seperti itu. Dia tulus mencintai mereka tanpa ada syarat apapun. Tapi murni karena hanya belas kasihan daripada dia. Itu yang diungkapkan oleh Yesus di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu itu. Tuhan itu esa. Dia sudah melakukan cinta yang murni kepadamu. Dan engkau harus merespons itu dengan apa? Dengan mengasihi juga dia dengan setulus hatimu. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini, dalam sejarah gereja, memberikan dirinya Bapak Ibu dengan tulus ikhlas, mengorbankan seluruh keberadaan hidupnya itu bagi pekerjaan Tuhan. Saya teringat dengan Mother Teresa yang pergi ke Kalkuta, India. Dia dari Georgia, dari Eropa, dia terbang pergi ke India untuk mengabdikan diri dalam pelayanan itu Bapak Ibu. Karena ini berkaitan dengan apa yang Yesus katakannya. Kasihilah Tuhan Allahmu, lalu keduanya adalah kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah tetanggamu, kasihilah orang lain. Mother Teresa itu datang ke India, enggak ada, istilahnya tidak ada embel-embel apa-apa Bapak Ibu. Dia murni datang ke sana karena dia cinta akan jiwa orang-orang yang ada di sana. Dia tidak mau orang-orang di sana jatuh terbelenggu oleh karena kuasa dosa, lalu dihukum suatu ketika oleh kuasa Yesus Kristus. Dan dia datang di sana, dia memberi diri di sana untuk mewartakan kasih setia kepada mereka. Ketika awal-awal dia datang di sana, dia dihujat, dia ditolak, bahkan dia dilempari dengan batu Bapak Ibu. Tapi dia terus setia, membersihkan luka-luka mereka, membersihkan segala borok mereka di sana. Di Kalkuta itu ada kaum papa ya, kaum papa ini maksudnya kaum miskin. Dan dia hadir di tengah-tengah orang-orang itu. Meskipun dia dibully, diejek, dihina, difitnah, dibenci, tapi dia tetap setia mengasihi mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia ternyata menjadi alat Tuhan di daerah itu. Meskipun harus berhadapan dengan air mata, dia harus mengeluarkan air mata di sana. Maka muncullah satu kalimat yang pernah dia katakan. Ingat ini Bapak Ibu. Bahwa cinta yang murni dan sejati itu harus disertai dengan rasa sakit. Sekali lagi Bapak Ibu. Cinta yang sejati, cinta yang murni, pasti ada rasa sakit. Itu kalimat yang terkenal dari mulut Ibu Teresa, Mother Teresa. Kenapa? Karena dia memahami akan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia yang sudah menerima anugerah Tuhan, dia merasa berutang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mencintai sesama. Jadi ini yang dikatakan oleh Yesus itu Bapak Ibu. Tidak mungkin engkau mengasihi Allah tanpa engkau menunjukkan secara realistis akan cintamu kepada Allah. Itu melalui apa? Melalui penerapan cinta kepada sesama. Makanya dikatakannya di sana, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau benar-benar manusia, tidak ada manusia yang membenci dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia akan merawat tubuhnya, dia memperlakukan tubuhnya ini sebagai sesuatu yang pantas untuk dikasihi. Maka dia merawat, dia memperlakukan dengan baik. Maka Yesus katakan bahwa cintamu kepada sesamamu, caramu mengekspresikan cintamu kepada Allah, yaitu kepada sesamamu dengan cara apa? Mengasihi dia seperti dirimu sendiri. Artinya engkau harus rela terluka. Di dalam cinta yang engkau berikan itu, engkau harus rela terluka. Cinta yang seperti apa itu Bapak Ibu? Nah, konsep cinta kita kepada sesama kita itu, kalau kita berkaca dari visi misi Yesus ini, yaitu konsep mengasihi jiwa-jiwa mereka Bapak Ibu. Di sana, di dalam cinta kita kepada sesama, yaitu mengasihi jiwa-jiwa mereka. Kita tidak mau mereka binasa, maka oleh sebab itu tugas pemberitaan Injil ini berkali-kali didengungkan oleh Yesus. Bahkan sejak Yesus berani memulai pelayanannya Bapak Ibu. Bahkan sebelum dia, Yohanes Pembaptis
sudah mengungkapkan itu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tema yang sama nanti Yesus ungkapkan juga, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka ketika Yesus sudah mengalami kebangkitan, sebelum dia naik ke surga, dia berbicara kepada para muridnya. Tugasmu sekarang, yaitu engkau harus pergi memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu punya amanat di sana. Ada pesan yang disampaikan kepadamu di sana. Untuk engkau mengasihi sesamamu manusia. Dengan cara apa? Beritakanlah berita keselamatan kepada mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, beritakanlah berita keselamatan kepada mereka. Itu inti Injil. Ya. Jadi dalam konsep kekristenan yang hakiki itu sebenarnya, berita yang perlu kita bawa kepada mereka itu berita tentang sukacita surgawi ini. Allah mengasihi dunia yang berdosa di dalam Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya pasti akan mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi bukan soal ini Bapak Ibu, saya bukan anti dengan tindakan-tindakan sosial ya. Saya bukan anti dengan bukti-bukti atau semacam bakti-bakti sosial yang didengungkan oleh beberapa gereja-gereja yang terlalu fokus pada tindakan-tindakan yang seperti itu. Tapi nol, berita Injil itu nol di sana Bapak Ibu. Hal yang paling urgensi itu yang perlu diberitakan adalah berita Injil ini. Cinta kasih Tuhan kepada manusia. Makanya di dalam surat Yudas itu, di sana dikatakan bahwa rampaslah mereka dari api. Karena orang-orang ini akan binasa oleh api itu. Maka tugasmu sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, rampaslah mereka dari api. Keluarkan mereka dari api. Itu bukti cintamu kepada sesamamu manusia. Bukan soal kamu memberikan dia uang. Bukan soal kamu memberikan dia sembako. Enggak, seperti kalau hal-hal seperti itu. Makanya orang bekerja itu untuk mencukupkan kebutuhannya sehari-hari. Tugas kita bukan di sana arahnya Bapak Ibu. Tapi tugas kita memberitakan akan berita cinta kasih Tuhan ini kepada orang. Sehingga setelah dia mendengar itu, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kalau orang sudah ada di dalam Tuhan, di dalam rahmat Tuhan yang seperti itu, maka tidak boleh tidak. Dia akan memulai hidupnya. Dia akan ambil keputusan di dalam hidup ini. Keputusan-keputusan besar di dalam hidup ini. Aku sekarang mau mengabdikan hidupku bagi pekerjaan Tuhan. Aku sekarang tidak mau lagi bahwa hidupku ini adalah aku sendiri yang menghidupinya. Seperti kata Paulus. Bahwa bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalam diriku. Tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Aku berutang kepada Tuhan. Aku berutang kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagiku. Utangku seperti apa? Saya harus bayar dengan apa? Pemberitaan Injil. Aku harus memberitakan Injil. Karena dia telah mengasihi aku. Dia telah mengorbankan dirinya bagiku. Dia telah mencurahkan cinta yang tidak terbatas bagiku. Maka responsku adalah harus mengasihi Tuhan. Lalu setelah mendengar penjelasan itu dari Yesus Bapak Ibu. Lalu orang atau ahli Taurat itu yang memberikan pertanyaan di awal itu. Baru dia semacam dia mengikuti cara berpikirnya Yesus di situ. Ayat 33 dia berkata, memang mengasihi dia itu dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan, juga mengasihi sesama itu seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi baru terungkap di sana ya. Kenapa? Karena orang ini memikirkan sebelumnya bahwa ya hukum yang utama itu yaitu pemberian korban kepada Tuhan. Potong korban, potong binatang lalu membawa di hadapan Tuhan. Itu dianggap pada waktu itu semacam bentuk pengorbanan dan cinta kasih kepada Allah. Yesus Kristus mengoreksi itu. Bukan di situ letaknya. Cinta kasih kepada Allah itu bukan di level yang seperti itu. Bukan di level persembahanmu, bukan di level apa yang kamu perbuat kepada Tuhan. Tapi lebih kepada arah Tuhan. Sekali lagi dari Tuhan, bukan dari kamu, dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Itu dasarnya Bapak. Maka ketika seseorang mengalami itu, mencerna hal itu, dan mengerti akan hal itu, tidak mungkin tidak. Di dalam hidupnya, dia akan berjuang melakukan apa itu kebenaran. Mengasihi sesama. Dengan berita Injil yang dia bawa, berita cinta kasih. Dan kemurahan itu harus diberitakan kepada banyak orang. Maka oleh sebab itu Yesus dalam ayat 34 mengatakan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi ingat ya,
Sekali lagi, apa yang saya katakan di awal bahwa ini sebenarnya tidak murni pertanyaan murni karena ketidakmengertian daripada orang ini Bapak Ibu. Bukan. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan jebakan yang mereka lontarkan kepada Yesus supaya mereka bisa mendapatkan jawaban yang salah dari dia dan mereka memegang itu menjadi modal untuk menggiring dia ke meja pengadilan. Tapi apa yang terjadi? Di kalimat terakhir justru orang ini mau supaya mengikuti jalan Tuhan, jalan Yesus Kristus. Dan di sana dikatakan setelah jawaban Yesus itu tidak ada orang lagi yang berani memberikan pertanyaan kepadanya. Karena dia mengajarkan sesuatu yang sangat fundamental. Mengajarkan sesuatu yang sangat esensial tentang kehidupan ini. Bahwa bukan kamu yang pertama-tama mengasihi Allah, bukan. Tapi Allah lah yang lebih duluan mengasihi kamu. Maka sudah sepantasnya engkau merespon cinta kasih Allah itu. Dengan engkau harus melakukan apa yang berkenan kepadamu. Dan memberitakan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah kasih setia, belas kasih-Mu bagi kami. Melalui apa yang kami dengar, kami boleh belajar tentang betapa Allah mengasihi dunia ini, termasuk kami di dalamnya. Di dalam bingkai pemeliharaan dan cinta kasih-Mu itu, kami boleh dipanggil menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan itu. Dan hari ini kami boleh mendengar berita, untuk kami boleh memperjuangkan akan kehidupan ini, terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, dengan menunjukkan cinta kepada sesama. Dan itulah dua hukum yang saling berkaitan, yang tidak bertentangan, dan itu satu paket dalam perjalanan kehidupan kami untuk kami terus renungkan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita merespon sabda Tuhan PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2. Cara Tuhan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Imamat pasal 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan telah menolong jemaat-Mu di dalam beberapa waktu yang boleh kami lalui, dan Engkau telah menyatakan cinta dan rahmat-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, terima kasih kalau hari ini mereka berkenan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Engkau boleh menerima setiap persembahan jemaat-Mu Bapa, untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, untuk melebarluaskan kerajaan Allah di tempat ini, sehingga nama-Mu terus dikumandangkan dan diberitakan kepada seluruh insan di atas muka bumi ini.
Terima kasih Bapa, Tuhan juga memberkati jemaat-Mu di dalam mereka kembali di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan boleh terus membukakan pintu rahmat bagi mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati apa yang mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk majelis jemaat di tempat ini yang mengelola akan persembahan jemaat-Mu ini. Biarlah mereka boleh melakukannya dengan rasa hormat dan tanggung jawab yang penuh di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa yang di surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Allah telah menerima segala puji-pujian yang kami sampaikan, bahwa Engkau telah menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami terlebih dari firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Dan saat ini kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus membimbing mereka dan menolong mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Bapa yang di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk.